Assalamualaikum, selamat pagi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi kita belajar matematika wajib. Seperti yang kalian lihat, sekarang kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Tentu saja kalau judulnya beda, pasti rumusnya juga akan berbeda. Untuk itu, silakan kalian simak baik-baik dan kalian catat di buku catatan kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai. Pertama kita ke pengertiannya dulu, apa sih barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang susunannya memiliki perbandingan dua suku berdekatan yang sama. Jadi kalau barisan aritmatika memiliki beda di antara dua suku yang berdekatan, nah kalau barisan geometri itu dua suku yang berdekatannya ini memiliki perbandingan. Maksudnya seperti apa? Di sini Bu punya barisan 2, 4, 8, 16, 32, sampai 512. Kalau kita perhatikan, 2 ini menempati suku pertama, 4 ini sebagai suku kedua, 8 ini sebagai suku ketiga, 16 sebagai suku keempat, 32 sebagai suku kelima, dan 512 sebagai suku yang ke N. Lalu kalau kita perhatikan, ini bedanya serba dikali 2. Nah, yang dikali atau yang kelihatannya seperti dibagi, maka itu disebut sebagai perbandingan yang sama. Kenapa sama? Karena semuanya serba dikali 2, atau nanti serba akan terlihat seperti dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, kalau misalnya antara dua suku yang berdekatan ini jadinya serba dikali 2 atau serba terlihat seperti dibagi berapapun, maka dia akan membentuk sebagai barisan geometri. Oke? Dan di sini 2 ini bukan sebagai beda, tapi dia disebut sebagai R atau rasio. Jadi kalau di barisan aritmatika kita punya beda, kalau di barisan geometri kita punya rasio namanya. Lanjut. Nah, yang namanya matematika pasti ada rumus dong. Di sini akan Ibu kasih semuanya dulu, yaitu rumus UN dan rumus SN. Rumus UN di barisan geometri adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Lalu, bagaimana cara mencari rasionya? Cara mencari rasionya adalah suku yang kedua dibagi suku yang pertama atau suku yang ketiga dibagi suku yang kedua. Namanya juga tadi memiliki perbandingan. Nah, perbandingan itu kan sama seperti pembagian. Maka mencari rasionya adalah dengan cara dibagi. Jelas ya? Lalu ada rumus jumlah suku atau SN. Nah, seperti barisan aritmatika, rumus SN-nya juga ada 2, yaitu yang pertama, SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Rumus ini dipakai kalau nanti rasio dari barisan itu nilainya lebih dari 1. Lalu rumus yang kedua adalah tinggal dibalik doang, ini kan R dikurangi 1, R dikurangi 1. Nah, kalau yang satu lagi, 1 dikurangi R, 1 dikurangi R. Ini terjadi kalau misalnya nanti rasio dari barisan tersebut nilainya kurang dari 1. Berarti misalnya rasionya setengah, rasionya 1/4, atau bentuknya pecahan, atau negatif, nah itu kan kurang dari 1. Berarti nanti rumus SN-nya adalah, atau rumus jumlahnya menggunakan yang ini. Oke? Tanpa berlama-lama, Ibu ingin kasih contoh dulu. Ibu ingin menggunakan rumus-rumus UN ya. Rumus SN nanti akan Ibu bahas di video berikutnya. Yang pertama, di sini ada soal, tentukanlah suku ke-7 dan rumus suku ke N dari barisan geometri 1, 2, 4, 8. Oke, kita analisis. Dari barisan ini, kita punya 1 yang disebut sebagai suku pertama atau A. Lalu kalau A-nya sudah ketemu, kita cari R atau rasio dengan cara suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua kan 2, suku pertama itu 1, berarti R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 2 dibagi 1, 2. Betul.
Karena kita mencari suku ke-7, berarti kita mencari U7. Ya kan? Karena mencari U7, maka kita pakai rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Tadi kita cari suku ke-7 atau cari U7. Berarti N-nya akan kita ganti dengan 7. A-nya akan kita ganti dengan 1. Dan R-nya akan kita ganti dengan 2. Oke. U7 sama dengan A-nya 1, R-nya 2, N-nya kita ganti 7 dikurangi 1. Berarti yang kita hitung pangkat ini dulu. Berarti U7 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 6. Berarti 1 dikali 2 pangkat 6 itu hasil 64. Nah, 1 dikali 64 hasilnya 64. Selesai. Lalu, rumus suku ke N. Kalau rumus suku ke N berarti kita mencari rumus. Rumus apa? Rumus UN dari barisan ini. Karena rumus UN berarti kita pakai ini ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Kalau rumus suku ke N berarti N-nya jangan kita ganti. Terus yang diganti apa dong? Yang diganti cukup A dan R-nya saja. A-nya kita ganti 1. R-nya kita ganti 2, berarti 1 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. 1 dikali bilangan berapapun, pasti hasilnya tetap bilangan itu kan? Berarti 1 dikali 2 pangkat N dikurangi 1 hasilnya? Betul. 2 pangkat N dikurangi 1. Selesai. Jelas ya untuk contoh yang pertama? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, tapi sebelum lanjut ke contoh yang kedua, Ibu ingin ngasih cara cepet nih, khususnya tentang UN. Kan kalau di barisan aritmatika kemarin, ketika U3 berarti kan menjadi A ditambah 2B. Nah, hal ini juga terjadi di barisan geometri. Kalau misalnya U7, dia tuh menjadi A dikali R pangkat 6. Dapat 6 dari mana? Karena kan rumusnya N dikurangi 1. Berarti kalau misalnya di sininya 7, berarti kan ini 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 hasilnya 6, betul. Terus kalau misalnya U5 berarti A dikali R pangkat 4. Pangkatnya jadi berkurang 1 dibandingkan U-nya. Berarti kalau misalnya U100, ya tinggal A dikali R pangkat 99. Jumlah pangkatnya ini akan berkurang 1 dibandingkan N-nya. Jelas ya? Oke, kita ke contoh yang nomor 2. Tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-7 jika diketahui U3-nya 18 atau suku ketiganya 18 dan suku kelimanya 162. Oke, karena yang diketahui cuma U3 dan U5, berarti kita cari dulu nih U3. U3 barisan geometri, kan tadi Bu bilang, kalau U-nya 3, berarti nanti R pangkatnya akan berkurang 1. Berarti kalau 3, maka akan menjadi R pangkat 2. Betul. U3 sama dengan 18, karena 3, berarti nanti R-nya akan berubah menjadi pangkat 2. A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. Kita lihat ini nggak bisa dikali. Berarti kita biarkan saja. Kita lanjut ke U5, berarti kalau misalnya U5-nya 162, di R ini akan berubah menjadi pangkat, betul, akan berubah menjadi pangkat 4, berarti A dikali R pangkat 4 sama dengan 162. Ini juga tidak bisa kita hitung. Lalu bagaimana? Kalau misalnya seperti ini, berarti kita pakai pembagian. Kalau di barisan aritmatika kita pakai eliminasi substitusi, tapi kalau di barisan geometri kita cukup pakai pembagian. Berarti yang besar dibagi yang kecil. Menjadi A dikali R pangkat 4 dibagi A dikali R pangkat 2 sama dengan 162 dibagi 18. Kalau sudah, ini kan bisa kita lihat nih. Di sini atas bawah sama-sama punya A, ya kan? Ini boleh kita coret karena habis. Kalau dibagi kan berarti dia habis. Oke? Berarti sisanya R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 sama dengan 9.
162 dibagi 18, maaf, hasilnya 9. Lalu R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, ini artinya R pangkat 4 dikurangi dengan 2. Berarti hasilnya adalah R pangkat 2. Kalau misalnya pembagian, artinya pangkatnya menjadi dikurang. Berarti R pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 9. Nah, R pangkat 2 ini artinya adalah R dikali R yang hasilnya 9. Nah, R ini angkanya harus sama. Berapa kali berapa sih yang angkanya sama terus hasilnya 9? Betul, 3. Berarti R-nya adalah 3. Oke. Rasio udah selesai. Berarti sekarang kita bisa cari suku pertama atau A. Boleh kalian pakai persamaan yang pertama atau kalian pakai persamaan yang kedua. Kita pakai yang sederhana yaitu persamaan yang pertama. Berarti A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. Tadi kita sudah punya R-nya 3, berarti nanti R ini akan kita ganti dengan 3. A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Oke, 3 pangkat 2 hasilnya? Betul, 9. Berarti A dikali 9 sama dengan 18. Karena kita mau mencari A, berarti 9-nya kita pindahkan, ya kan? Yang tadinya bentuk perkalian, berarti akan kita bagi. Berapakah itu? Betul, 2. Maka A hasilnya adalah 2. Karena 18 dibagi 9 hasilnya 2. Selesai. R-nya udah dapet, A-nya udah dapet. Terus bagaimana dengan suku ke-7? Oke, kita nyari U7. Ingat-ingat, kalau misalnya U atau N-nya 7, berarti nanti R-nya pangkat 6. Betul. U7 sama dengan A dikali R pangkat 6. A-nya kita pakai 2, R-nya kita pakai 3, berarti 2 dikali 3 pangkat 6. Kita hitung dulu 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu adalah 729. Berarti sisanya 729 kita kalikan 2, hasilnya 1458. Selesai. Soal yang ketiga. Pada tahun 2010, jumlah turis mancanegara yang datang ke Indonesia berjumlah 1.000 orang. Lalu setiap tahun bertambah 2 kali lipat. Berapakah jumlah turis mancanegara pada tahun 2020? Oke, di sini ada beberapa kalimat yang harus kita perhatikan. Diketahui pada tahun 2010, turisnya ada 1.000. Lalu setiap tahun bertambah 2 kali lipat. Nah, ini artinya berarti tahun berikutnya akan serba dikali 2. Yang artinya ini akan menjadi rasio. Oke. Yang ditanya adalah berapakah jumlah turis mancanegara pada tahun 2020? Yang pertama kita bikin dulu, karena dimulai dari 2010, berarti 2010 itu adalah suku yang pertama. 2010 katanya ada 1.000 orang, berarti 1.000 adalah suku yang pertama. Oke? Kita buat sampai tahun 2020. Ini 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Oke? Lalu katanya tahun berikutnya akan bertambah 2 kali lipat. Berarti tahun 2010 akan dikali 2. Maka hasilnya menjadi 2.000. Lalu tahun yang ketiga juga dikali 2. Berarti jumlahnya akan menjadi 4.000. Karena yang ditanya tahun 2020, jika kita hitung 2020 terletak pada suku yang ke-11. Berarti nanti yang ditanya adalah suku yang ke-11 atau U11.
U11 sama dengan A dikali R pangkat 10. A-nya 1000, R-nya 2, tinggal dipangkatkan 10. Berarti U11 sama dengan 1000 dikali 2 pangkat 10. Pertama kita hitung dulu 2 pangkat 10 itu berapa. 2 pangkat 10 adalah 1024. Berarti 1024 dikali 1000 hasilnya 1.024.000 pengunjung. Ke contoh yang terakhir, suatu jenis bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada awalnya jumlah bakteri ada 5, maka waktu yang diperlukan untuk menjadi 320 bakteri adalah berapa lama? Oke, di sini kita punya jumlah bakteri pada awalnya 5, berarti suku pertamanya 5. Lalu membelah diri menjadi 2. Nah, itu artinya rasionya 2. Terus yang diketahui lagi adalah tiba-tiba yang ditanya 320 bakteri, berarti kan dia artinya suku yang kesekian, hasilnya 320 bakteri. Berarti A-nya 5, R-nya 2, UN-nya 320. Yang ditanya waktu yang diperlukan, berarti kita harus cari tahu dulu nih. Dari yang tadinya bakterinya ada 5, terus berubah jadi 320, itu berapa jedanya, ya kan? Yang pertama kita pakai rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Kenapa kita pakai rumus UN? Karena yang diketahui adalah UN. Oke ya. Lanjut. UN-nya 320, A-nya 5, R-nya 2. Maka akan berubah menjadi seperti ini. UN-nya 320, A-nya 5, R-nya 2. Pangkat N dikurangi 1. Karena kita mau mencari N-nya nih, mau mencari berapa kali lipat dia membelah diri gitu loh, atau berapa kali dia membelah diri. Di sini yang bisa kita hitung adalah 320 dibagi dengan 5 dulu. Ya kan? Karena kan ini tadinya perkalian, maka ketika dia pindah akan menjadi pembagian. 320 dibagi 5 hasilnya 64 sama dengan sisanya ini ya, 2 pangkat N dikurangi 1. 2 pangkat N dikurangi 1 ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat negatif 1. Ini pasti ya, 2 pangkat N dikali 2 pangkat negatif 1. Jika ada suatu bilangan berpangkat negatif, maka dia artinya menjadi kebalikan. Yang tadinya 2, dia menjadi setengah. Oke. Karena kita mau mencari N, berarti setengahnya kita buang dulu kan. Setengahnya ini kan bentuknya pembagian. 2 per 2. Itu kan berarti artinya dibagi 2. Berarti kalau ketika dia ingin pindah ruas, maka akan menjadi dikali. Berarti 64 dikali 2 hasilnya 128 sama dengan 2 pangkat N. Nah, setelah kita hitung-hitung, 128 ini akan berubah menjadi 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N-nya adalah 7. Berarti artinya dia 7 kali membelah diri. Tadi katanya bakteri yang pertama ada 5. Ya kan? Terus bakteri yang terakhir ada 320. Dan dia berubahnya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus berubahnya itu setiap 5 menit. Berarti artinya 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya adalah 30 menit. Berarti untuk menjadi 320 bakteri diperlukan 30 menit. Jelas ya? Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian catat materinya. Dan jika kalian ada yang masih ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dari video ini. Apabila ada salah kata juga Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.